laras bahasa yang dipergunakan. Nah, misalnya sebagai contoh negara itu kan bisa kita terjemahkan country, bisa kita terjemahkan state juga. Nah, kita perlu lihat ya, ini bacaan ini yang tepat menggunakan laras bahasa yang mana. Terus poin berikutnya, ini kalau ini terkait dengan pola kolokasi. Ya, jadi kalau give kita kolokasikan dengan contribution, memberikan sumbangan gitu ya. Give berkolokasi dengan contribution. Terus lack dengan attention ya. Kurang diperhatikan ya, kurang perhatian itu lack attention. Nah, terus poin yang terakhir ini masih terkait dengan tadi yang SMIS tadi. Nah, karena dalam bahasa Inggris itu kan SMIS kita melihatnya sebagai satu bentuk jamak gitu ya. Makanya kita pakainya they, sebagai pronounnya kita pakainya they ya, nggak boleh pakai it. Karena kan dalam bahasa Inggris SMIS itu bentuk jamak ya, bukan bentuk tunggal. Sampai sini ada pertanyaan, Mbak Mary? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke halaman berikutnya 12.9. Oh, 12.9 ini sebetulnya masih dengan masalah kolokasi. Ya, terkait dengan pola kolokasi lagi. Nah, sebetulnya kalau kita terkait dengan teknik penerjemahan itu ya berkutatnya ke masalah kolokasi, ke masalah padanan kata, ekivalensi, kemudian ke pemilihan laras bahasa, registernya gitu ya. Jadi ya bolak-balik ya ke situ gitu kan. Jadi pola kolokasi itu juga penting ya. Ya, kita lanjutkan saja ke 12.10, Mbak. Ya, 12.10. Ya, 12.10. Nah, kalau 12.10 itu masih kaitan tadi dengan passive voice dan active voice. Jadi Anda harus menguasai betul ya penggunaan bagaimana cara mengubah kalimat aktif menjadi pasif dan sebaliknya. Karena ini sangat dibutuhkan juga dalam kita menerjemahkan. Ya, untung dulu kita sudah banyak latihan juga ya membuat kalimat pasif, membuat kalimat aktif. Nah, jadi ini jangan sampai dilupakan. Nah, ini sebagai contoh ini ada sebuah kalimat, itu kan. Nah, kalimat ini dalam bahasa sumber itu sebagai konstruksi kalimat pasif. Nah, terus dirubah menjadi kalimat aktif, pola kalimat aktif dalam bahasa sasaran. Terus di halaman 12.16 ya, 12.16, nah itu masih terkait juga dengan pola kolokasi. Ya, bolak-balik kita bahas mengenai pola kolokasi. Ini sebagai contoh di sini
was heavily concentrated, yaitu berpadana dengan ungkapan amat terkonsentrasi. Nah, itu adalah pola kolokasi dengan bentuk adverb plus verb, ya. Adverb plus verb. Terus misalnya dengan kata lain gitu ya, dengan kata lain kita bisa gunakan frasa in other words, ya. In other words itu lazim digunakan. Terus yang berikutnya, lagi-lagi diingatkan bahwa kalau kita membicarakan sesuatu yang sifatnya umum, kita harus membuatnya dalam bentuk jamak, ya, dalam bentuk jamak. Jadi nanti kalau kita menerjemahkan, kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang sifatnya umum, jangan lupa menggunakan bentuk jamak. Nah, sebagai contoh ini spatial dimensions. Jadi kasih S belakangnya, jamak, harus dibuat jamak. Ya, itu ya. Jadi kalau jamak, kalau kita mau membicarakan hal yang umum, kita harus merubahnya dalam bentuk jamak. Lalu halaman berikutnya 12.17 yang bawah, silahkan dibaca sebentar. 11.17. Ini buat Panando loh. Aku beli ini buat Panando soalnya. Kok bisa? Saya punya, saya tinggalin di lab tadi. Soalnya saya pikir sih saya masih ada satu roti. Hah? Masa? Saya baru mau makan oleh saya ini. Ini saya mau bayar buat saya nih. Saya udah beli. Iya, kamu katanya beli buat Pak Nando. Iya. Kebetulan apa? Kebetulan apa? Oke. Ini kali lebih murah Pak, 65. Di mana? Sama di Carrefour juga. Jadi kalau kayak gini harus cepet-cepet dihabisin, mendingan kalau beli Bisa satu, loh. ya. Saya pikir saya mau makannya sekarang, satu lagi. Ini mendingan kalau Besok pagi jadi saya tinggal ambil dari sana, dari lab saya. kalau beli satu kita urunan gitu nanti ya. Biar cepat habisnya ya. Sorry ya, saya nggak tahu. Silakan di 65 Pak, bukan 69. Nggak tahu lebih murah sih. Kalau gini biasanya busuknya lebih cepat. Apa nih? Busuk lebih cepat. Kan udah busuk kali. Pak, saya ambil yang enak ya Pak. Ada enak yang Panando punya. Ini kan ada 6, saya ambil 2. 2 kan jadi berapa? 30. Terserah hitungannya gimana. 30-an ya. Ambil aja setengah 50 aja. Oh, bagi berdua aja. Enggak, saya 42 aja. Boleh. Nah, lah itu mau makan nggak sih? Aku ada satu, sisanya saya sendiri. Oh ya. Makan. Kami 5 kan? Ya kami. Nah, saya 35. Hitungannya gimana? Kami bagi aja kan. Makasih udah pendidikan ya. Sama-sama. Nanti saya mau telepon. Nah, saya ketinggalan di kelas. Informasi ke apa? Susah banget ngomongnya. Penitipan. Tunas. Iya. Tunas. Ini masih sehat ini ya? Nggak tahu kalau itu. Saya mau makan sih. Pak, selama belum tumbuh jamur mah. Tapi yang ini kurang enak. Hah? Mau tukar sama saya? Saya daging. Ini Pak. Ada berapa? Nggak tahu nih.
Udah yang kayak gini tadi pagi udah. Bapak udah. Tadi pagi udah. Saya suka malah yang kayak gini. Enggak. Hey, I go to the same Thailand restaurant yesterday. I forgot to tell you yesterday, not today, but yesterday. Yeah, but I tried the tin noodles. Yeah. It's great, but it's not spicy. Yeah, more spicy. My rice is more spicy. Yeah. Yes. And the portion is so many. Yeah. A large portion. Yeah. Andrew said that it is not either Vietnamese or maybe a Thailand restaurant. Oh, I mean that They are mainland China. yeah, the mainland China of the Yunnan. Oh, Yunnan. Yeah. Yunnan, not Vietnam. Oh, not Vietnam. No, it's not Vietnam. Yeah, Oh. it's Yunnan. Yunnan. Oh. Oh, Yunnan. Yeah, Yunnan. Oh, it's okay. Yeah. Sometimes I want to try the big bowl. What is the name? Yeah. Most of people eat that food. Big bowl with the soup. Oh. Hey, you often go there, right? So you must be pretty. Yeah, it's with the seafood and something. How much for one bowl? 80. Okay. Oh. Okay. And sometimes some customers we ask them to pay for it. Graduate or on work break? Yeah, maybe they finish their thesis Oh. after the examination. Okay. Yeah. Andrew will finish his thesis. Yeah. I will ask him. Thank you. Thank you. Hey, you said that you want to take. You said that you want to take my Itu bread, apa ternyata? and I think that you don't take my bread, okay? Because the weather is too cold. We are Iya. hungry. You can just take it. I think that this is the old one, and I want to eat it. So maybe I will take my bread later. Oh. I thought that you want to take my bread. Just take it, okay? Okay. Yeah. Don't have to pay. Kalau Don't forget to pay beli- me. Kalau beli mending No, kidding. bagi banyak orang. Gitu ya. Nanti tinggal bagi uang aja gitu ya. Iya. Tapi kan kita keburu habis, kita ke Carrefour susah, bener nggak? Aku yang sering aku. Serius. Ada motor hanya. Biar peluang itu tuh tiket apa tuh stroke belanjaan itu makin gede. Ada. Ya kan? Pasti aku yuk. Iyalah. Kan kita yang ngikut. Ini katanya duit Korea, Pak. Sidangnya sih kasih saya. Pakai plastik. Kayak duit mainan ya. 10 perak. Malah berapa, Pak? Berapa rupiah? Nggak tahu, nggak nilainya kata si Daniel sih. Makanya dia kasih saya. Dasar. Apa-apa. Lu Panando mau koleksi. Si cewek suka nganatin cewek. Pak Simon kerja, Pak, di Ave Marita. Namanya Ave Marita. Ah, restoran Bumaya. Saya Sama punya si Hongkong, si Pak. Pen. Si pen Vietnam. Iya. Saya punya Hongkong lah. Boleh. Tukar berapa? Dikit kok. Makasih. Simon kerja masak-masak. Tadi saya ketemu soalnya. Tadi siang. Si Ave Fernand. Sorry, di depan situ barangnya situ ya. Di dekat tempat biasa ngajar. Oh, bukan. Ada soalnya ada ditinggal gitu. Ada orang tadi situ. Oh, Kayaknya orang itu jadi sampah pun di depan di situ. saya orang lewat. Gak tahu lah siapa. Aku yang buangin malah. Betul. Soalnya kan aku pakai situ Iya nanti sih. kalau nggak Iya. aku bersihin masih aku nggak boleh pakai. Kemarin pagi Hmm. bungkus apa itu Indomie, pop mie kan bawa itu.
kumpulin senjata yang biasa yang saya bilang itu Leo. Iya. Yang saya udah kenal sama dia kan. Bro, siapa ini ya kata dia. Kira-kira gitu mungkin dari bahasa Cina. Saya pun nggak tahu dalam. Kita milih aja lah ya kami. Iya sih. Nanti saya lapor sama manajer. Kata dia. Wah, aku jangan-jangan yang pernah awas saya pakai situ. Bukan ini lantai satu dispenser bawah. Oh, Bumbu Indominya jatuh, bungkusnya jatuh. Mungkin dia kesal karena dispenser bawah udah masuk apa? Nah, depan kita. Ini juga kerja loh, si Dati. Semua orang Vietnam kerja kan ini. Si Nam juga kerja, Tingtong juga kerja. Itu udah ABC ya pemerintah. ABC Pen sama Simon beres, pas saya pulang si Tingtong, sorenya ada Tingtong. oh dia di atas juga. Iya. Karena tuh restoran Filipina, mestinya orang Filipina itu kan. Orang Filipina itu ini. Mereka yang Filipina exchange student. Yang si Matthew itu kan dia exchange student, cuma 1 semester doang. Kayaknya si Matthew itu berduit deh. Kelihatannya iya. Kayaknya dia berduit deh. Kamu tahu dari mana semua? Dari gayanya aja udah ketahuan ya. Handphonenya kan. Iya. Dari gayanya, handphonenya. Handphonenya Itu handphonenya murah apa? Tapi Dia cerita cuma 2000 NT di NT-in. nggak tahu ya. Tapi kalau dari penangkapan saya sih kayaknya dari gaya-gayanya dia kayaknya biasanya dia juga sering jalan-jalan loh di Facebook, suka update foto juga ke Taipei, jalan gitu. Aku nggak ngerti. Nah, dia sih kalau cerita sama saya kurang sih. Oh gitu. Nggak tahu ya, tahu juga lah. Oke, lanjutin. Oke. Sorry, intermezzo tadi, ada iklannya. Terus 12.17. Nah, ini kalau ini terkait dengan laras bahasa juga. Jadi laras bahasa itu di dalamnya ada vocabulary selection. Jadi pemilihan vocabulary. Nah, misalnya ada kata mengamati, Mbak ya. Nah, mengamati itu kan kalau kita terjemahkan itu observe gitu ya, observe. Nah, tapi kita tidak menggunakan observe di sini. Kita menggunakan address. Di mana address di sini artinya hampir sama, yaitu menyoroti. Terus kalau ini juga sama yang poin kedua, pergeseran bentuk dari klausa menjadi frasa juga terlihat dalam contoh di atas. Misalnya klausanya di sini berskala besar dan kecil menjadi frasa medium dan large scale atau industries. Oke, sebelum saya lanjutkan saya mau tanya, klausa itu apa? Kalau frasa kan tadi kita sudah membahas ya. Frasa itu adalah gabungan dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi. Nah, kalau klausa itu apa? Laki-laki. Klausa itu apa? Klausa. Apa di luar ya? Klausa itu apa? Hah? Klausa itu apa? Klausa. Klausa bukan kalimat. Kalau aku tahu. Klausa itu gabungan dua Prosa. bukan. Klausa itu klausa itu apa, Mbak? Klausa. Aku tuh tahu klausa. Kan kayak kalimat ini kan. Kalimat majemuk. Majemuk gitu kan, ada majemuk sempurna ya, majemuk tidak sempurna gitu. Jadi klausa itu apa? Gini, gabungan dua kata yang tidak dapat diartikan satu persatu kan gitu. Contohnya. Misalnya rumah sakit, kemudian rumah makan, bukan rumahnya yang makan gitu loh. Kira-kira gitu loh. Jadi dia nggak bisa diartikan satu persatu. Itu yang saya ingat ya waktu Indonesia dulu ya. Itu kalau kerasa ya. Kerasa nggak usah. Bener-bener. Ayo, Mbak, klausa itu anak kalimat. Anak kalimat itu apa, Mbak?
Oke, saya ngerti. Jadi klausa itu adalah klausa itu adalah sekumpulan kata sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat sebentar. Jadi klausa itu bukan anak kalimat. Jadi klausa, jadi kalau dalam suatu kalimat itu ada, kalau kalimat majemuk ya, ada induk kalimat dan anak kalimat. Jadi ya memang sih klausa itu beberapa klausa itu menduduki kedudukan fungsi sebagai anak kalimat gitu. Tapi bisa juga sebagai induk kalimat. Nah, misalnya gini klausa ya. Ada sebuah kalimat majemuk. Aku makan roti dan bukan gitu ding. Misalnya ada kata aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu. Aku tidak tahu kalau kamu membuat lukisan itu. Nah, kamu membuat lukisan itu adalah klausa dari sebuah kalimat penuh. Sedangkan lukisan itu dan membuat lukisan itu adalah sebuah frasa. Ya, saya ulangi lagi. Jadi klausa itu adalah sekumpulan kata yang terdiri dari subjek dan predikat, tapi belum jelas maknanya secara eksplisit. Jadi misalnya tadi kalimatnya kan, saya tidak tahu kalau kamu yang membuat lukisan itu. Jadi kalau misal terus tadi kalau kamu yang membuat lukisan itu, kamu membuat lukisan itu adalah klausa. Karena apa? Karena kan kita lihat ada gabungan subjek dan predikatnya. Kamu dan membuat itu kan adalah subjek dan predikat menggabung menjadi satu. Nah, tapi kalimat ini belum lengkap. Kalimat ini belum lengkap. Kalimat ini belum lengkap. Nah, jadi ini yang disebut klausa. Oke, untuk klausa di skip dulu ya. Di skip dulu Mbak klausa. Ya, oke, kita lanjutkan saja ya. Oke, untuk yang 12.19 itu ada sedikit penjelasan. Tapi penjelasannya sama juga sih, ini masih terkait dengan pola kolokasi lagi. Terus tadi kalau misalnya kita membicarakan hal yang umum, kita pakai bentuk jamak. Nah, terus ini ada satu teknik lagi Mbak yang perlu dipahami, yaitu metode eksplitasi. Nah, metode eksplitasi itu Anda bisa baca di 12.20. Nah, nanti saya kasih tugas Anda untuk cari apa sih maknanya metode eksplitasi. Ya. What is metode eksploitasi?
one is great. My hand is grow. Yeah. We get some And here's my little. Ya, coba Mbak Mary cari artinya apa metode eksploitasi. Itu ada di 12.20. Every time we chat with this person, I always point at this. I always point at this. And this one. And of course this one. But you have to aware because like that. Yeah. That was it. Okay. You will not do anything. That's why Okay. today he asked me to eat dinner and she seriously religion. Between the dinner to Christ and then the Islam. Yo, apa jawabannya? Metode eksploitasi itu ada di modul halaman 12.20. This is my purpose to approach it and explain on because I know we know that I am specific. Oke, nyerah. Jadi metode eksploitasi itu sama tadi yang sudah sempat kita bahas. Kita boleh menambahkan informasi baru. Sebetulnya bukan informasi ya, tapi ini lebih ke penambahan apa ya? Penambahan ya informasi sih. Jadi kita boleh menambahkan informasi yang baru untuk tujuannya untuk memperjelas. Nah, misalnya Sumatera Utara dan Sulawesi Selatan. Kita tahu bahwa ini kan provinsi ya, jadi mungkin kita nggak perlu tambahi provinsi Sumatera Utara gitu kan. Nah, tapi dalam menerjemahkan dalam ke bahasa target atau bahasa sasaran itu kita boleh menambahkan provinsi di belakangnya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk ini tadi sebagai bentuk metode eksploitasi. Ya, jadi boleh dikasih North Sumatra and South Sulawesi provinces. Terus di modul 12.21 itu ada penjelasan sedikit, masih sama, yaitu mengenai pola kolokasi. What it is to but 1001 friends is to be Actually, one group from this one. Oke, Mbak Mary. Halo, Mbak Mary. Saya kasih tugas, tapi jawabnya nggak sekarang, jawabnya nanti boleh. Itu ada di halaman 12.28. Ya, 12.28. Di sana dikatakan begini, hati-hati dengan kata bentukan seperti ekonomik sama ekonomi. Nah, saya mau kasih tugas. Nanti tugasnya saya posting di grup. Nanti nggak usah dikumpul tugasnya. Ya, tugasnya nggak usah dikumpul. Anda yang tahu langsung aja komen di grup.